Kabarnya luar biasa baik ya. Jangan baik saja gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Lindawati Pilat. Saya adalah pewarta yang diutus dari komunitas Santo Thomas. Selain sebagai pewarta, saya juga sebagai pengajar. Jadi pengajar SHDR, pertumbuhan, gambar diri Kristiani gitu ya. Jadi boleh kapan-kapan kalau ada seminar undang saya ya. Saya sudah menikah, kebetulan suami saya sudah hadir di belakang yang lagi videoin saya. Suami saya tercinta sudah menikah 17 tahun. So sweet ya. Walaupun kita tidak dikaruniai anak, tetapi kita bahagia karena Tuhan banyak sekali kasih kita anak-anak rohani ya. Dan saya akhirnya punya komunitas sendiri ya, khusus untuk pasutri yang belum memiliki keturunan ya. Jadi moderatornya Romo Felix Supranto, dan juga untuk para jomblo yang udah usia senior gitu ya, boleh gabung sama kita. Oke, hari ini sebetulnya temanya tuh maunya 4 bulan yang lalu saya udah kirim hidup belajar dari Bunda Maria, hidup dari perkataan firman. Tapi tidak ada yang suatu kebetulannya kalau sampai akhirnya yang ditulis itu ayatnya bukan temanya. Karena pasti Tuhan punya rencana yang indah. Tadinya saya mau khotbah yang itu, akhirnya nggak jadi, Tuhan puter ya. Sampai akhirnya temanya yang hari ini. Apa temanya? Jadilah menurut perkataanmu itu. Kira-kira kata-kata ini gampang atau susah untuk dilakukan? Siapa yang setuju susah? Semuanya ngangkat tangannya kurang tinggi. Siapa yang setuju susah? Ya, siapa yang setuju gampang? Gak ada ya kayaknya ya. Semua setuju susah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu kata-kata yang paling populer yang diucapkan oleh siapa? Bunda Maria. Ya, paling populer dikatakan oleh Bunda Maria. Mari kita buka dulu ayatnya, Lukas 1, kita baca dulu ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Biarpun semuanya udah pernah baca ini, kita baca ulang lagi ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, yang punya Bible di HP boleh buka, yang gak punya boleh lihat di atas. Oh sudah ya. Yuk, saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27-nya. Ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersejarah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sama-sama ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Waktu saya
mendapat flyers bahwa temanya jadilah padaku menurut perkataanmu, saya tuh lagi sakit, ya, lagi demam. Terus saya pergi ke gereja yang jam 11:30. Saya itu sampai nggak kuat berdiri selama misa, saya tuh duduk aja. Terus Ibu Lili telepon saya kan. Saya udah berpikir, aduh Tuhan, kalau judulnya ganti, saya mesti ganti ini gimana gitu ya. Saya sempat telepon Ibu Lili, sempat Ibu Felicia, kasih tahu kondisinya bahwa saya udah kasih tema ini 4 bulan yang lalu. Terus akhirnya setelah itu kok jadi bingung ya saya bilang gitu ya. Saya diem dulu sebentar, oke Bu Lili tenang aja deh, nanti lihat aja gimana nanti, saya bilang begitu ya. Karena saya sedang sakit, jadi pikiran saya kemarin itu kurang korek gitu ya. Namanya orang lagi sakit ya. Sekarang aja saya masih keringat dingin ini ya, masih sakit. Tapi begitu saya udah sampai rumah, pulang gereja, habis makan, tiba-tiba Tuhan suruh saya bikin tema yang jadilah padaku menurut kehendakmu. Ya, wah ini benar-benar langsung praktek, benar gak? Saya dikasih tema jadilah padaku menurut perkataanmu, dan saya langsung praktek untuk bikin dadakan, materi khotbah dadakan sesuai maunya Tuhan. Jadi hari ini ada yang mau Tuhan beritakan, yang pasti ini dibutuhkan oleh yang saat ini mendengarkan. Karena bukan maunya saya. Kalau maunya saya, yang khotbah kemarin, yang saya kasih tema hidup dari perkataan firman, kita mau belajar dari Bunda Maria bagaimana dia hidup dari perkataan firman. Tapi ternyata Tuhan punya mau adalah supaya umat belajar untuk bicara sama Tuhan apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sebetulnya kata-kata yang sederhana, tetapi tidak sederhana untuk kita jalankan. Mari kita lihat dulu ayat 31-nya ya. Mari kita lihat dulu ayat 31. Di ayat 31 itu ada suatu perintah dari Tuhan kepada Bunda Maria, bahwa Bunda Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dinamakan siapa? Yesus. Dan kalau di ayat 32-nya, ini bukan anak sembarangan, tetapi ini anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu tahu gak usia berapa Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus? Saat dia mengandung Yesus, ada yang tahu kira-kira usia berapa? Ya, kira-kira usia 14 tahun kalau baca di katolik.org ya, masih cilik ya. Dulu saya masih main sama temen, umur 14 tahun. Ini sudah harus mengandung dari Roh Kudus. Bukan tugas yang enteng. Ya, yang sama-sama suka aja berat ya. Betul gak? Hamil ya. Apalagi ini istilahnya bukan karena Yosef hamilnya, istilahnya gitu ya. Dan kita lihat lagi ya, Bunda Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Yusuf itu usianya 33 tahun. Jadi Bunda Maria 14 tahun, Yusuf 33 tahun ya. Dan kita lihat di sini Bunda Maria itu mau nolak. Coba lihat ayat 34. Dia mau nolak. Nolaknya gimana? Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum? Dia mau nolak. Dengan bahasa halusnya dia mau nolak. Tapi ternyata kalau itu perintah dari Tuhan, boleh nolak gak? Bapak Ibu dikasih perintah sama Tuhan, boleh nolak gak? Enggak. Ya, Yunus aja mau diutus ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tuhan tetap suruh dia ke Niniwe gak? Ya, sampai akhirnya dia diterjunkan ke laut, sampai akhirnya dia dimakan ikan besar. Tetap dia harus pergi ke Niniwe. Karena itu tugas dari Tuhan, gak boleh nolak. Makanya ketika Maria mau nolak secara halus, malaikat mengkonfirmasi. Apa konfirmasinya? Dia bilang apa? Dia 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, kuasa Allah akan menaungi engkau. Anak yang kau lahirkan itu di ayat 35-nya itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi dikatakan lagi di ayat 37,
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dikasih konfirmasi. Supaya apa? Bisa nolak gak Bunda Maria? Gak bisa nolak, karena apa? Elisabeth, saudaramu yang mandul aja, Tuhan bisa bikin dia hamil. Ya, jadi di sini malaikat memberi konfirmasi sampai akhirnya Bunda Maria gak bisa nolak. Makanya dibilang di ayat 38 apa? Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau misalnya kita ada lagu di sini ya, lagu rohaninya begini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gak usah sis. Suka-sukamu Tuhan, betul? Ya, jadi suka-sukanya Tuhan mau kasih kita tugas apa? Amin. Betul, langsung betul ya. Betul, walaupun ada hukuman rajam gak saat itu. Ada wanita yang belum menikah ketahuan hamil, itu dihukum rajam di depan rumah ayahnya sampai mati. Ya, jadi kita lihat luar biasa gak Bunda Maria ini. Ya, nah sekarang kita perhatikan kata kunci ini. Nanti saya baru sharing ya tentang diri saya. Kak, saya kasih pengajarannya dulu. Ya, sama-sama kita baca ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ulang lagi ayat ini sampai 3 kali, resapin pelan-pelan ngomongnya. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Siapa percaya kita di sini adalah hamba Tuhan? Amin. Semuanya percaya kita hamba Tuhan? Bukan kita yang milih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Apa sih tandanya kita mencintai Tuhan? Apa tandanya kita mencintai Tuhan? Menuruti perintahnya 100. Luar biasa. Berarti baca firman dia ya. Oke, dibuka ayatnya Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Ya, baca sama 15. Yohanes 14:15. Yohanes 14 ayat 15. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Sekarang ganti. Jikalau saya mengasihi Tuhan, saya akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya, coba baca sekali lagi ya. 3, 2, 1. Jikalau saya mengasihi Tuhan, saya akan menuruti segala perintah Tuhan. Beneran. Yakin? Sungguh? Perintahnya Tuhan berat atau gampang? Berat atau mudah? Siapa yang setuju bilang berat? Siapa yang setuju bilang berat? Siapa yang setuju nggak berat? Nggak ada? Beneran? Coba kita lihat ya. Hah? Berat-berat mudah. Yuk kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, semuanya di sini ya, satu ruangan bilang berat. Ya, semua ya, satu ruangan ini bilang berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu, bilang kanan kirinya, tidak berat tahu.
Perintah Tuhan tidak berat, tahu? Berat atau tidak? Coba lebih kenceng lagi, berat atau tidak perintah Tuhan? Tidaknya setengah hati, masih berat tahu katanya. Ada syaratnya. Syaratnya di depan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Allah, maka perintahnya itu menjadi tidak. Sebetulnya ketika kemarin saya dengar kabar, kayak khotbah saya temanya bukan seperti yang saya kasih. Itu buat saya tuh berat banget, karena kalau saya lagi sehat sih nggak apa-apa ya. Ini saya lagi sakit, lagi meriang, misa aja saya nggak sanggup berdiri, saya duduk aja gitu ya. Terus tiba-tiba harus mengganti dan harus bikin materi. Tapi nurut gak perintah Tuhan? Nurut. Nurut karena Tuhan sayang sama yang ada di sini. Ya, karena Tuhan sayang semua umat di PD Bunda Hati Kudus. Ya, nah itu dia. Jadi perintah-perintah Tuhan itu apa? Tidak berat. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan yang menopang kita. Tadi lagunya, Kaulah segalanya. Kalau Tuhan segalanya dalam hidup kita, semuanya menjadi ringan. Amin. Nah, sekarang kita mau balik lagi. Ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari kata-kata Bunda Maria ini? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari perkataan Bunda Maria ini. Yang pertama, kasih lihat dulu Lukas 1 ayat 38, balik lagi karena ini kata kunci. Lukas 1 ayat 38. Jadi dari perkataan yang sederhana ini, kita bisa pelajari 3 hal. Yang pertama adalah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Waktu Bunda Maria bicara seperti ini, dia sedang memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika Bunda Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia memposisikan dirinya itu cuma sebagai hamba. Ini bukti kerendahan hati dari Bunda Maria. Banyak di antara kita umat Katolik nggak tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu suka kita perintah-perintah. Ya, perintah-perintah, jawab doa kita cepet-cepet dong Tuhan. Kalau bisa saat ini juga atau minggu depan deh, jangan lama-lama. Anak saya biar dapat jodoh cepet-cepet. Anak saya biar dapat kerja cepet-cepet. Maunya semua serba apa? Cepat-cepat. Ya, jadi kita banyak yang nggak tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita suka memerintah Tuhan jawab doa kita cepat-cepat. Kita suka memaksa keinginan kita, ya, supaya Tuhan, ayo dong, ini keinginan saya nih, pengen beli rumah lagi, pengen beli mobil lagi, pengen ini, pengen itu, apalagi LM nih ya, lagi booming gitu ya. Kita maunya memuaskan keinginan kita. Dan kita juga suka marah, komplain sama Tuhan kalau yang kita inginkan tidak terjadi. Betul gak? Ya, saya ini suka konselingin orang, makanya banyak cerita gitu ya. Saya pernah konselingin anak muda. Dia dibilang muda, bukan muda banget ya, 36 tahun tapi belum punya jodoh gitu ya. Terus saya lah konselingin dia, saya lagi konselingin untuk dia dipulihkan luka batinnya supaya dia jadi jadi new woman gitu istilahnya, manusia baru yang sudah diperbaharui, sudah dibentuk indah sama Tuhan, baru dia bisa mendapatkan jodohnya gitu ya. Karena karakter kan penting ya buat cari jodoh ya. Nah, singkat cerita udah selesai pendoaan, pelepasan dan lain sebagainya. Terus saya bilang, oke, kamu sekarang doain buat jodoh kamu gitu. Boleh tulis kriteria Cici Linda, boleh gitu ya. Dia tulis
Terus saya lihat kriterianya, banyak amat kriterianya. Ini dari kriteria segini banyak, gak mungkin Tuhan kasih semua. Gak apa-apa Ci, coba-coba Ci, siapa tahu Tuhan kasih semua. Waduh, tas saya bilang kalau Tuhan gak kasih segini banyak, kamu kecewa gak? Ya kan? Mana yang paling sangat penting sebagai jodohmu itu apa? Itu yang terutama yang kamu tulis dulu. Misalnya pertama harus Katolik gitu ya. Yang pasti harus laki-laki gitu, jangan perempuan gitu ya. Misalnya ini kan perempuan yang saya konselingin gitu. Jadi ya harus normal gitu ya. Jadi harus apa dulu yang poinnya gitu ya, cinta Tuhan atau apa. Dia panjang banget nulisnya kriteria jodohnya gitu ya. Makanya saya bilang ini mah kamu maksa Tuhan. Nah jadi kadang kita belum rendah hati gitu. Kita mau-maunya kita, betul gak? Ya nulis kriteria, nulis doa. Kita mau yang terjadi sesuai kehendak kita gitu ya. Jadi kita suka maksa-maksa. Nah ini yang pertama yang kita harus belajar dari perkataan Bunda Maria. Kita harus sadar apa? Posisi kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Namanya hamba mesti apa sih? Patuh, nurut apa yang tuannya kasih, betul gak? Kalau Tuhannya kasih ini, nurut gak? Nurut. Tuhannya kasih itu, nurut gak? Ya nurut. Ya, jadi posisikan dirinya sebagai hamba. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah yang kita pelajari dari kata-kata Bunda Maria ini adalah ketaatan yang tulus. Ketaatan yang tulus ya. Jadi Bunda Maria ini punya ketulusan hati untuk taat menjawab panggilan Tuhan. Dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi apa? Bunda Maria punya ketulusan hati menjawab panggilan Tuhan. Ya, jadi jawaban Maria itu tulus karena dia mau taat. Mau taat untuk apa? Untuk diajak kerjasama sama Tuhan supaya mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Ya, jadi ketulusan Bunda Maria menjawab iya. Ya, ketulusan Bunda Maria menjawab iya kepada Tuhan itu merupakan jawaban dan tindakan Bunda Maria yang terus menerus. Jadi jawab iyanya apa? Terus menerus. Enggak hari ini jawabnya iya, besok enggak. Ya. Jadi Bunda Maria itu walaupun dia tahu resikonya itu dihukum apa? Rajam. Dia enggak goyang. Dia tetap bilang, yes Tuhan, iya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, iya aku terima. Dia tidak menyangka lagi untuk bilang, aduh jadi ibu Tuhan kayak begini ya gak enak ya. Betul gak? Hamil tua mesti pergi ke Nazaret. Jauh loh itu Nazaret dari tempat tinggalnya dia. Itu sekitar 150 km. Bayangin orang lagi hamil tua. Udah gitu, udah jauh jalannya naik keledai ya, bukan kedelai ya. Kebanyakan ada orang kepleset ngomongnya kedelai gitu ya, naik kedelai gitu. Nah, begitu nyampe cari penginapan, ketemu gak? Enggak ketemu. Udah gak ketemu dapat penginapan, mau brojol lagi, mau melahirkan lagi, ya kan? Melahirkannya di mana? Di kandang. Dapat keistimewaan gak jadi ibu Tuhan? Setelah melahirkan, dia harus mengungsi ke Mesir. Mesir tuh jauh banget ibu-ibu. Kalau yang udah pernah ke Holy Land, siapa yang pernah ke Holy Land? Naik bus dari Mesir ke Israel berapa jam? Kurang lebih belasan jam. Lebih dari 12 jam, bisa 16 jam. Bayangkan. Nginep dulu di di kota Mesir yang baru, terus baru jalan ke Israel. Wah itu luar biasa, capek loh. Apalagi ini cuma jalan kaki sambil naik keledai. Ya, terus udah gitu ada nubuatan dari Simeon. Coba dibuka ya.
Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 35. Baca sama-sama. Lihat, Bunda Maria membawa bayi Yesus usia 8 hari sesuai adat orang Yahudi. Usia 8 hari itu harus disunat. Tapi begitu dia ketemu dengan Imam Simeon bilang apa? Ada nubuat tentang Bunda Maria apa? Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bayangin, artinya Bunda Maria akan merasakan rasa sakit yang sangat. Coba kalau ibu-ibu yang ada di sini dipilih jadi ibu Tuhan, sengsaranya kayak begitu. Terus udah gitu dapat lagi nubuatan seperti ini, sampai menyaksikan putranya wafat di atas kayu salib dengan rupa yang tidak membentuk seperti manusia, penuh dengan darah, daging keluar ngelupas dan segala macamnya, menyeramkan sekali. Kira-kira mau lanjut atau enggak? Mau lanjut gak? Kuat gak? Mungkin, aduh gak lanjut deh. Tapi lihat, Bunda Maria berubah? Enggak. Tidak berubah sama sekali. Ketika dia bilang jadilah padaku menurut perkataanmu itu dia punya ketaatan yang tulus. Dia jawab iya, seterusnya sampai dia menutup mata, dia tetap iya. Amin. Nah, sekarang dengan kita semua ini punya panggilan Tuhan gak dalam hidup kita? Punya, ya. Ada yang panggilannya melayani dalam komunitas seperti tadi nih, ada worship leader, ada singer, ada pemusik, ya, ada yang infokus, ya, multimedia gitu ya, ada tim doa tadi ya, ada tim media sosial, apapun itu. Ada yang panggilannya kayak saya, pewarta. Ada yang panggilannya hidup berkeluarga. Ada yang panggilannya jomblo, tidak berkeluarga, jadi istilahnya selibat awam gitu ya, atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah jawab iya dengan panggilan kita, biarlah itu tulus dari dalam hati. Jangan dikit-dikit ngambek. Banyak gak yang kayak gitu? Mundur dari pelayanan. Cerai, gampang banget bilang cerai. Ya, jadi bukannya kita melayani hari ini saja, tetapi kita terus melayani sampai kita menutup mata. Terus kita setia di dalam keluarga sampai kita menutup mata. Ya. Semua punya panggilan, bekerja pun demikian. Kita tetap setia di dalam pekerjaan kita, ya, sampai kita menutup mata. Semuanya sampai kita menutup mata. Nah, itu dia ya. Jadi hati Bunda Maria ini murni sekali. Dia tidak ada rasa ingin jahat, ingin egois gitu ya. Dan dia tidak punya kesombongan. Jadi fokusnya cuma mau apa? Taat. Taat karena apa? Ikutin kehendak Tuhan dengan tulus, walaupun dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Kira-kira waktu dia bilang terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia tahu gak masa depannya? Gak tahu. Waktu Yesus usia 27 tahun, Santo Yosef sudah meninggal, Santo Yusuf sudah meninggal. Jadi Maria sudah menjanda. Jadi waktu Yesus wafat usia 33 tahun, makanya kenapa dia dititipkan sama Yohanes, murid yang dikasihinya, dan saling menjaga. Bunda Maria juga menjaga para rasul sampai 12 tahun mereka pelayanan cuma di Yerusalem sampai akhirnya mereka pergi ke seluruh dunia. Nanti bisa dibaca di katolik.org ya, kisah-kisah ini ada di catatan gereja. Nah, jadi
Banyak orang mau taat kalau tahu apa yang dia dapat. Ya. Jadi banyak orang mau taat kalau apa? Tahu apa yang akan dia dapat. Misalnya anak-anak, oh dia taat, mau belajar ngikutin apa kata orang tuanya, nurut. Karena kalau dia jadi anak baik, kalau dia nilainya bagus, dia dapat iPhone yang baru. Nah, karena kepengen dapat iPhone yang baru, jadi dia apa? Taat sama orang tuanya, nurut sama orang tuanya, supaya apa? Bisa dapat iPhone yang baru. Karyawan juga demikian. Karyawan juga istilahnya, wah rajin, wah taat sama bosnya gitu ya. Dengan catatan dia kepengen apa sih? Betul, naik gaji. Emang begitu kan harapan karyawan. Saya juga dulu mantan karyawan. Betul. Sebelum saya jadi hamba Tuhan full timer, saya dulu kerja di TV, saya karyawan, saya dulu produser. Ya pasti saya rajin kerja, giat gitu ya, taat gitu ya. Biar apa? Biar naik gaji, biar naik jabatan gitu ya istilahnya. Biar dipercayakan yang lebih besar lagi. Kan itu maunya kita. Taat ada maunya. Nah sama, kita juga gitu. Kalau kasih persembahan nih, kan ada firman yang bilang begini. Coba buka Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan suatu ukuran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar dari ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah maka kamu akan. Nah, karena ada ayat ini, maka banyak yang berharap kalau kita memberi persembahan, Tuhan akan balik beri. Kalau ukuran yang dipakai, maksudnya berilah maka kamu akan diberi, suatu ukuran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Jadi banyak orang berharap kalau kasih persembahan, Tuhan lipat gandain. Dia punya apa? Persembahan. Jadi taat karena ada maunya. Nanti kalau Tuhan gak lipat gandakan, kalau Tuhan gak berkati dia jadi baper, jadi ngambek. Kok gini sih Tuhan, ya udah gak usah kasih persembahan lagi, mendingan ditabung duitnya, gitu ya. Waduh, kasihan deh. Nah jadi seperti itu. Juga banyak orang yang taat di dalam komunitas, tapi gak disertai ketulusan hati. Dia mau taat, tapi ada maunya. Dia kepengen jadi koordinator berikutnya. Ada yang kayak begini, oh kayaknya rajin ya nih, taat ya. Gak taunya kepengen jadi koordinator berikutnya. Punya ambisi. Ada yang kayak begini? Ada. Di sini gak ada. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kemudian hati Bunda Maria untuk taat itu ya, dia tuh tanpa pamrih. Jadi dia taatnya tulus tanpa pamrih, dan jadi dia mampu konsisten. Ini dia Bunda Maria. Sekarang kita lihat yang ketiga yang kita bisa pelajari ya. Yang ketiga, berkomitmen menerima kehendak Tuhan. Berkomitmen menerima kehendak Tuhan. Jadi yang kita bisa pelajari yang ketiga, karena Bunda Maria sadar posisinya dia cuma sebagai hamba, dan dia juga tulus hati mau taat. Pasti dia tahu ini tugasnya berat, maka dia harus punya komitmen yang teguh. Dia harus punya komitmen yang teguh. Kalau nggak teguh komitmennya, nggak bisa selesai. Kira-kira Bunda Maria ini pasti dididik gak sama orang tuanya untuk benar-benar dididik dalam firman Tuhan? Tahu gak siapa orang tuanya Bunda Maria? Siapa? Santa Ana sama Santo Yoakim. Betul. Jadi orang tuanya Bunda Maria Santa Ana dan Santo Yoakim. Mereka berdua ini benar-benar orang yang sangat taat sama Taurat Tuhan.
Jadi pasti Bunda Maria sejak kecil sudah dididik oleh Taurat Tuhan. Jadi dari kecil sudah dididik komitmen sama Tuhan. Nah sekarang kita komitmennya sama Tuhan tuh apa ya? Apa komitmen kita ikut Tuhan? Apa komitmennya kita ikut Tuhan? Apa sih komitmennya kita ikut Tuhan? Setia sampai mati. Cuma satu orang yang jawab nih. Ayo, apa komitmen kita ikut Tuhan? Menjadi pelaku firman. Ada lagi? Apa komitmen kita ikut Tuhan? Melayani dengan setia. Setia sampai mati itu tadi apa? Menjadi pelaku firman. Kita lihat ayatnya. Buka Lukas 9:23. Ini yang harus jadi komitmen kita sebagai anak Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Ya, sama-sama 3, 2, 1. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut. Jadi komitmen kita apa? Pikul salib, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu komitmen kita sampai mati. Jadi apa komitmen kita? Coba nyanyi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Semua tahu lagu ini? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Katakan lagi yang kencang. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, katakan sama-sama. Meskipun saya susah, beneran mau menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan itu dulu, bentar. Coba perhatikan kata-kata ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun apa? Begitu susah, ngeluh. Betul gak? Kok begini sih Tuhan, saya sudah banyak berdoa, rosario 9 putaran, pergi novena, aduh apalagi pas Antonius, rajin Tuhan. Kok begini Tuhan, hidupnya susah terus. Ya, suami begini, anak nakal, gak mau nurut, bukan nangis-nangis, gitu ya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, gak ada orang mau menderita di dunia. Semuanya mau bahagia. Tapi kata Tuhan, ikut Tuhan itu apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu tiap hari. Mungkin suamimu itu salibmu, anakmu salibmu. Ya, apa yang terjadi di dalam keluarga, kamu harus belajar sangkal diri, mesti sabar walaupun kepengen marah. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kayak Bunda Maria. Komitmen lakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau dikasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ampuni 70 kali 7 kali. Ya.
Jadi itu bukan cuma sebagai Tuhan itu ngasih perintah seenak-enaknya Tuhan. Saya kemarin habis konselingin orang ya. Dia usianya di atas saya 50 berapa ya? 54 atau 56 gitu ya. Saya 52, hampir 52. Dia mengalami kepahitan sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Dia bilang, "Aduh Linda, saya nggak bisa gitu ya memaafkan adik saya. Karena adik saya begitu menyakiti hati saya. Orang tua saya itu selalu lebih sayang sama dia. Saya nih dibilang paling jelek dan lain sebagainya." Jadi dia sangat terluka sekali. Ya. Jadi ketika saya konselingin dia bilang, "Saya nggak bisa melakukan firman Tuhan. Walaupun saya sering ikut PA-nya kamu Linda, saya nggak bisa melakukan itu. Karena setiap kali saya ingat, saya sakit hati saya." Banyak gak orang begitu? Diputar-putar kisahnya. Padahal itu sudah berlalu. Saya bilang, kalau tidak mau belajar melepaskan, adiknya kamu mah enak-enak aja hidupnya. Kamu yang menderita. Jadi belajar lepasin, memang awalnya kamu tidak bisa. Tetapi ketika bilang, "Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Aku mau mengasihi dia, aku mau mengasihi dia." Pelan-pelan Tuhan kasih rasa kasih itu. Ya, jadi dia harus belajar dari awal lagi bagaimana mengasihi adiknya. Nggak gampang. Ya, karena kita nggak mau hidup susah, kita maunya hidup senang. Ya, saya bilang udah nggak usah dipeduliin lagi. Hidup kamu sekarang, hidup dia. Kamu bahagia punya Tuhan Yesus, jangan sampai Tuhan Yesus lepas dari hidup kita. Amin. Ya, lebih susah hati kita kalau Yesus lepas dari hidup kita, betul gak? Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi berikut selanjutnya ya. Jadi komitmen kita apa? Ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Nah, sulit gak sih jaga komitmen ini? Sangkal diri, pikul salib, sulit gak? Sulit. Apalagi ada kesesakan, apalagi ada pergumulan, ada lagi godaan untuk ngeluh. Betul gak? Ya, di saat ada hal-hal yang tidak sesuai maunya kita, ada aja godaan kita untuk bisa ngeluh. Di sini siapa yang udah menikah lebih dari 25 tahun? Ada? Lebih dari 25 tahun? 27 tahun, luar biasa, masih muda, udah 27 tahun menikahnya. Wah, awet muda ya kamu ya. Nah, kenapa bisa bertahan sampai 27 tahun? Kenapa bisa bertahan sampai 27 tahun? Setia. Apa jawabannya itu apa? Kenapa bisa bertahan 27 tahun? Ya, kadang kan suami belum tentu nice terus, baik terus. Kadang-kala ada nyebelinnya gitu, kadang-kala kita berantem gitu. Kok masih bertahan? Kok masih bisa komitmen? Ya, pokoknya kalau kita udah ambil komitmen sekali seumur hidup, ya sampai maut memisahkan, kita pegang janji itu. Betul gak? Apapun itu sampai jungkir balik pun kita perjuangkan. Ya, walaupun ada tsunami gitu ya di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, topan badai gitu ya istilahnya, yang gak selamanya indah, tapi ya itu. Karena apa? Udah komit sampai maut memisahkan. Ada yang ingat gak janji pernikahan itu apa? Saya berjanji untuk setia. Ya, semua paunya itu. Saya berjanji kepadamu, ya saya memilih engkau jadi suamiku, berjanji untuk setia, siang susah dan senang, untung dan malang. Tapi ada satu kalimat yang pasti pada lupa.
mengabdi. Saya setia dan mengabdi kepadamu. Tahu arti mengabdi gak? Jadi hamba, iya, jadi kacung ya. Jadi hamba. Suami jadi hambanya istri, istri jadi hambanya suami. Gitu ya. Nah itu dia. Nah jadi inilah luar biasa ya. Jadi aku ini hamba Tuhan, balik lagi Lukas 1:38. Nah saya mau cerita tentang sharing hidup saya. Ya. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tahun 2000 itu saya mendapat panggilan dari Tuhan lewat mimpi bahwa saya harus menjadi hamba Tuhan. Waktu itu saya tidak mengerti dan saya tidak mau. Udah gak ngerti, gak mau ya. Kenapa gak mau? Karena tahu sedikit dituntut sedikit. Tahu banyak dituntut lebih enak yang mama. Ya, setuju. Saya lebih senang taunya sedikit. Karena kalau sedikit dituntutnya cuman sedikit. Dan akhirnya saya lari dari panggilan selama 13 tahun. Saya bertemulah dengan suami saya, seorang pria ganteng, warga negara Belanda. Warga negara Belanda. Dia masih sampai saat ini warga negara Belanda. Wah, langsung nengok semua. Nggak bule. Papinya Belanda campur Bugis, maminya Chinese. Jadi udah gado-gado ya. Ya. Nah, akhirnya saya menikah dengan dia. Tapi tadi seperti Bunda Maria, kalau Tuhan udah suruh, boleh nolak gak? Ya, saya tuh dimimpiin tuh berulang-ulang sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak mau gitu ya. Cari yang lain aja, sombong gak? Nggak mau. Ya, tapi berulang-ulang Tuhan kasih itu. Saya lari dari panggilan selama 13 tahun. Ya, terus udah gitu, apakah Tuhan tetap mengejar saya untuk mengikuti panggilan dia? Iya. Saya nikah dengan warga negara Belanda. Harusnya saya dapat izin tinggal gak, ibu-ibu, bapak-bapak? Harusnya saya dapat izin tinggal, ya. Tapi saya berjuang terus sampai 6,5 tahun tidak dapat izin tinggal. Tuhan tutup akses saya supaya saya bisa mau tunduk jadi yang dia mau. Ya, akhirnya singkat cerita saya keluarga saya marah, terus saya akhirnya tinggal di rumah orang gitu ya. Ada yang nampung saya. Dan orang itu juga dikasih mimpi sama Tuhan. Saya harus tetap jadi hamba Tuhan. Segitunya loh kalau Tuhan udah mau. Ya. Terus saya masih gak mau terima. Karena apa? Tuhan, saya tuh gak bisa ngomong. Saya gak bisa bicara di depan umum seperti sekarang. Sekarang bisa. Dulu gak bisa gitu ya. Mau ngomong apa tuh udah ngeblank otaknya gitu ya. Apalagi saya dulu bekas kecelakaan, saya bekas ditabrak motor, saya sempat gagal otak, saya nggak bisa ngafal, saya sekolah itu nggak boleh belajar sama dokter karena takut saya pingsan karena gagal otak. Bayangin saya hidup seperti itu. Dan saya diminta jadi hamba Tuhan, bayangin aja. Saya bilang gimana saya mampu Tuhan, ngafal ayat aja saya gak bakal bisa. Sekolah aja gak bisa ngafal. Tapi coba, tetap Tuhan terus kejar. Saya memang tidak dapat izin tinggal di Belanda. Tapi Tuhan janji, kalau saya mau dijadiin alatnya, suami saya lah yang datang ke Indonesia. Akhirnya saya masih ngotot.
Tuhan, saya satu kali lagi ngajuin izin tinggal. Ini orang Auban nih ya, Auban kelas kepala gitu ya. Karena memang dari dasar hati tidak mau ya. Tapi akhirnya ya dikasih sama Tuhan. Satu kali kamu ngajuin izin tinggal. Ikut ujian bahasa Belanda, lulus ya. Terus udah surat-surat dilengkapin, beres. Tapi nyatanya apa? Diterima atau ditolak lagi? Tolak lagi, betul. Saya nangis kenceng, saya nggak terima. Kok gini sih Tuhan gitu kan? Tapi akhirnya ada suara hati bilang bersyukurlah dan terima panggilanmu. Akhirnya saya minta didaftarin untuk jadi hamba Tuhan. Terus tapi saya masih nego sama Tuhan. Tuhan lengkapin otak saya biar bisa hafal ayat. Karena saya nggak bisa ngafal. Dan memang Tuhan perlengkapi. Nah itulah Tuhan. Tuhan juga kasih penjagaan gak sama Bunda Maria? Kasih. Yesus mau dibunuh gak bisa, betul gak? Didatengin mimpi malaikat lewat Yusuf, ayo cepat-cepat pergi ke Mesir, betul gak? Dipelihara, dijaga sampai tidak ada tentara Firaun itu bisa mengejar mereka, betul? Iya. Nah itu dia. Jadi diperlengkapi. Nah jadi kalau Tuhan sudah punya mau, nggak boleh apa? Tolak. Bilang kanan kirinya. Kalau Tuhan sudah punya mau, tidak boleh tolak. Kalau Tuhan mau kamu jadi WL pelayanan, nggak boleh tolak. Kalau Tuhan mau kamu jadi singer pelayanan, nggak boleh tolak. Kalau Tuhan mau kamu jadi koordinator di PD ini, nggak boleh tolak. Ya, jadi kalau udah kehendak Tuhan, kalau kamu dipilih jadi ketua lingkungan, gak boleh tolak. Ya, karena banyak yang nolak, betul gak sih? Pekerja sedikit, tuayannya kasihan dong, yang kerja itu aja, capek. Betul? Ya, nah itu dia ya. Jadi PD ini berubah ya malam hari ini ya. Nanti pekerjaannya banyak, amin. Ya, jadi kalau Tuhan udah pilih nggak boleh tolak. Taatnya pakai tulus, bukan bulus ya. Terus apa lagi? Komit. Kalau udah bilang iya, seterusnya iya. Ada kesulitan, ada gesekan, nggak jangan mundur, muntaber atau hipertensi ya, hilang pergi tanpa permisi ya. Jadi ingat. Oke, ini suara tinggal sisa-sisa. Oke, 3 hal yang tadi kita pelajari apa? Menyadari posisi kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Yang kedua, punya ketaatan yang tulus. Yang ketiga, komitmen untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.